Iya, tadi selain bekerja di hotel, saya juga seorang ibu dari satu orang anak perempuan ya. Usia anak saya kebetulan masih 9,5 tahun. Nah, untuk membalancing kehidupan saya sebagai ibu yang bekerja dan juga sebagai ibu dari seorang anak, ya tentunya saya berusaha semaksimal mungkin bisa memberikan perhatian ke anak saya. Jadi walaupun saya bekerja, tapi anak saya tetap tidak kekurangan perhatian dari saya sebagai seorang ibu. Ya betul, karena sekolah kan juga sekarang masa pandemi ini offline dan online ya Mas ya. Jadi kebanyakan online-nya daripada offline-nya. Ketika sekolah online itu anak-anak kan banyak di rumah saja. Di rumah itu mereka otomatis kegiatannya hanya berkutat di rumah. Ketika mereka di sekolah kan mereka ketemu teman, ketemu guru. Ketika di rumah mereka hanya dengan Zoom saja dengan gurunya. Jadi saya berusaha membuat fokus anak saya itu, karena anak-anak ketika sekolah Zoom pasti banyak bosennya ya Mas. Pasti mereka akan teralihkan dengan gadget. Nah itu saya berusaha bukannya tidak memperbolehkan Mas, tapi membatasi penggunaan gadget untuk anak saya. Itu aja sih Mas. Jadi mencari kesibukan lain yang bisa membuat dia tidak fokus ke gadget. Pesan-pesan itu kadang saya lebih sering ninggal di atas meja, saya tempel di lemari es, saya tempel di sela-sela meja rias saya, karena anak saya kan cewek Mas, genit gitu, sering ikutan make up mamanya, dia itu sering ke meja rias saya gitu, ngeliat make up, ngeliat apa. Jadi saya tempelin di meja, dia tahu saya di mana tempat-tempat saya sering ninggalin pesan-pesan buat dia gitu. Seru sih gitu. Buat dia itu kayak sesuatu yang ketika dia nemu notes itu dia kayak excited gitu. Ya, kalau sejak kapannya, sejak dia bisa membaca. Sejak dia bisa membaca itu sekitar umur, mau masuk SD umur 6 tahun itu ya Mas. Saya udah mulai sekaligus memperkenalkan, ajari dia membaca itu dengan ninggalin dia notes. Jadi dia terbiasa membaca, awalnya seperti itu, biar dia terpola untuk membaca. Walaupun pesan-pesan pendek, pesan-pesan singkat, seperti itu. Awalnya seperti itu. Kalau dari saya ke anak saya nggak ada momennya Mas, jadi bisa kapan aja gitu. Tapi kalau dari anak saya ke saya, nah itu yang saya tuh kadang surprise, itu anak saya tuh sering banget ninggalin notes untuk saya gitu. Jadi paling sering itu momen Hari Ibu, 22 Desember, momen saya ulang tahun. Kemudian kalau saya kan pekerjaan saya di sales marketing mengharuskan saya sering keluar kota ya. Biasanya saya pulang dari luar kota itu pasti dia memberikan sesuatu dan diselipin notes itu Mas. Mungkin tulisannya selamat datang Mama gitu, terima kasih sudah ini Mama, jangan lupa makan yang banyak supaya sehat lagi, atau hal-hal kecil gitu Mas. Terus ketika saya Hari Ibu ya, terima kasih Mama udah mau membesarkan aku, hal-hal yang sebenarnya kalau kadang itu lucu banget sih Mas, karena polos ya, yang ditulis dia itu hal-hal yang polos. Tapi itu yang bikin lucu sih Mas, lucu dan haru buat saya. Kalau disimpan iya Mas, jadi pesan-pesan anakku ini mungkin kayak cuman dicari kertas, tapi ada juga dia yang effortnya lebih nih, kayak dimasukin ke amplop, kayak dihias-hias gitu. Ini aku simpan Mas, nggak semuanya aku simpan, karena kadang cuma kayak secari baca gitu. Ada beberapa yang memang aku simpan dan aku sengaja taruh di meja kerjaku, di bawah di laci meja kerja, biar ketika aku kerja mungkin lagi suntuk atau lagi moodnya lagi turun, aku bisa tinggal buka drawer, buka laci, terus baca-baca notes dari anakku, terus jadi semangat lagi, jadi inget lagi tujuan dari aku bekerja itu apa gitu. Tujuan dari aku memutuskan sebagai ibu tapi juga bekerja itu apa gitu sih Mas. Jadi ya
ini adalah penyemangatku, pengingatku kalau di rumah tuh ada yang nungguin. Banyak Mas, ini hampir semuanya tuh kalau dibaca itu bikin aku pasti berkaca-kaca ya. Jadi ada satu itu yang tapi ya lucu gitu, kayak maaf kalau aku bikin mama marah, papa marah. Terima kasih telah mencari uang banyak untuk aku bisa bersekolah. Jadi kadang hal-hal simpel tapi ya Mas, kalau ditanya mana yang spesial, itu semuanya spesial ya, karena dari anakku dan itu kan pure dari dia ya. Jadi ketika anak saya bisa menulis seperti ini, itu dia jadi lebih ekspresif, jadi lebih bisa mencurahkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan Mas. Jadi kan saya sebagai orang tua ya berusaha selain orang tua juga sebagai teman. Jadi ketika dia ingin menceritakan apapun, ketika dia tidak bisa bicara secara langsung, dia bisa mencurahkannya lewat tulisan seperti itu Mas. Jadi membangun kedekatan, dia bisa lebih jujur apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan bisa dituliskan. Jelas membuat anak saya lebih ekspresif dan lebih dekat ke saya. Kita kan jadi lebih ternyata kayak gitu ya gitu. Anak saya kan cewek ya Mas, jadi so sweet, makasih ya nak. Iya, jadi hal-hal kayak gitulah Mas ya, yang jelas bikin lebih dekat.